Aibda Wibowo Hashim kini merasa cemas. Bakal dituntut balik Guru Supriyani. Aibda Wibowo Hashim mendapatkan serangan balasan dari Supriyani, guru yang dituduh memukul anaknya. Guru Supriyani telah dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sehingga, JPU tak melihat adanya pemukulan yang dilakukan Supriyani terhadap anak dari Aibda Wibowo. Kini, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Katanya dikutip dari YouTube Nusantara TV. Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, sambungnya. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, jelasnya. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Karena Bu Supriyani mengatakan dia merasa sedih diperlakukan seperti itu dan dia menginginkan orang-orang yang melakukan dia seperti itu kiranya mendapatkan hukuman setimpal, jelasnya. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, imbuh Andri. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani, termasuk Aibda WH. Kami dari awal tegas bahwa perkara ini harus dilanjutkan sampai dengan pembuktian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada saat Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, kami ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani itu harus bertanggung jawab baik secara etik maupun pidana, ujar Andri, melansir dari tayangan Nusantara TV. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Kami akan melaporkan membuat laporan palsu misalnya termasuk tuntutan kerugian kami bisa lakukan itu, ujar Andri. Ex-Kabareskrim sebut Kapolsek Baito harus dipidana imbas uang damai 50 juta. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen, Purn, Pol, Susno Duaji, mengapresiasi pencopotan Ibtumi dari jabatan Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait permintaan uang damai dalam kasus guru honorer Supriyani. Menurutnya, pencopotan Kapolsek Baito itu menandakan ada kesalahan dalam penyidikan. Hal itu, menurut Susno, sekaligus membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Tindakannya bagus, cepat mengambil keputusan. Tapi, baru sampai pada pelanggaran etika ya, kata Susno dalam wawancara bersama Nusantara TV. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ini saja mendukung bahwa ada kesalahan dalam penyidikan dan sebagainya. Menyatakan Supriyani memang tidak bersalah. Karena tidak bersalah, maka itu, Supriyani dituntut bebas, imbuh dia. Meski demikian,
Susno menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, jelas Susno. Karena terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima. Itu korupsi, lanjut dia. Karena itu, Susno menegaskan pelaku korupsi harus diproses secara pidana. Hal itu, lanjut Susno, sekaligus bisa untuk memberi pelajaran pada anggota Polri yang lain agar tidak bersikap sembrono. Karena itu korupsi, tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, kata Susno. Dalam perkembangan kasus Supriyani, 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya buntut permintaan uang damai. Mereka adalah Ibtumi selaku Kapolsek Baito dan Aibda A selaku Kanit Reskrim Polsek Baito. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, mengungkapkan keduanya telah ditarik ke Polres setelah dicopot. Iya, sudah diganti dan ditarik ke Polres, ujar Febri. Senin, dilansir tribunnews.ultra.com. Kendati demikian, Febri enggan berkomentar apakah pencopotan keduanya terkait uang damai Supriyani. Ia hanya mengatakan pencopotan itu untuk meredam keributan di publik karena keduanya terlibat kasus sang guru honorer. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, ucap Febri. Sebagai informasi, jabatan Kapolsek Baito saat ini diisi oleh Ibda Komang Budayanpes sebagai pelaksana harian. Sementara, kursi Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. 2 oknum Kapolsek sempat tawarkan Supriyani dengan iming-iming fantastis. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, katanya saat diwawancarai tribunnews.ultra.com. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Sebelumnya Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa Propam Polda Sultra. Keduanya terindikasi melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang menjerat guru Supriyani sebagai terdakwa. Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang 2 juta rupiah dalam kasus yang menjadi sorotan publik tersebut. Saat ini 2 oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh kepada wartawan. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Soleh mengatakan pemeriksaan terhadap keduanya terkait indikasi permintaan uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Untuk sementara kami mintai pendalaman keterangan untuk 2 personel ini, jelasnya. Jika dalam pemeriksaan kode etik keduanya terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, ucapnya. Dalam kasus dugaan pelanggaran etik ini, Propam Polda Sultra pun sudah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan polisi termasuk Aibda WH. Selain itu,
Propam Polda Sultra pun turut memeriksa Kepala Desa Wonuaraya, Supriyani, dan suaminya.